Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi dan klasifikasinya. Oke, materi. Apa itu yang dimaksud dengan materi? Jadi teman-teman, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu di dunia ini yang punya massa dan juga menempati ruang itu kita sebut dengan materi. Contoh dari materi adalah benda-benda di sekitar kita. Ada pensil, ini juga materi ya, karena pensil itu dia punya massa dan juga dia juga bisa menempati ruang. Kemudian yang kedua adalah air. Air ini juga merupakan materi karena air itu juga punya massa dan juga dia bisa menempati wadah atau menempati ruang tertentu. Kemudian contoh yang ketiga adalah bola. Bola merupakan benda padat yang tentu saja dia juga punya massa dan juga bisa menempati ruang. Jadi ketiga contoh ini, pensil, air, dan bola itu termasuk materi. Contoh lain adalah gas. Misalkan gas oksigen. Apakah gas oksigen termasuk materi? Ya, jelas ya. Jadi gas oksigen itu dia punya massa. Kita bisa mengukur massa suatu gas. Kemudian selain mempunyai massa, gas oksigen juga bisa menempati ruang. Dan jenis-jenis gas-gas yang lain juga bisa menempati ruang. Sehingga gas itu juga merupakan materi. Kita juga bisa mendefinisikan materi dalam 3 wujud ya. Ada wujud padat, kemudian wujud cair, dan juga wujud gas. Jadi zat padat, zat cair, dan juga gas itu semuanya adalah termasuk materi. Intinya adalah segala sesuatu yang dia punya massa dan bisa menempati ruang termasuk materi. Kita ini sebagai manusia ya, kan punya massa, bisa menempati ruang juga. Jadi kita sebagai manusia ini juga materi. Selanjutnya teman-teman silahkan perhatikan gambar berikut. Yang pertama ini adalah gambar cahaya. Lalu yang kedua yang sebelah kanan ini adalah gambar suara yang kita dengarkan melalui telinga. Nah pertanyaannya adalah apakah cahaya dan suara termasuk materi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu tadi bahwa ciri dari materi adalah 1. Mempunyai massa dan 2. Dia bisa menempati ruang. Nah, sekarang kembali lagi nih ke pertanyaan. Apakah cahaya dan suara termasuk materi? Cahaya itu punya massa enggak, teman-teman? Oke, jadi cahaya itu tidak punya massa ya, teman-teman. Berarti cahaya itu bukan materi. Nah, sebagai contoh, ketika kita melihat televisi, ya, televisi itu kan mengeluarkan cahaya. Sehingga kita bisa melihat gambar yang ada di televisi. Nah, jadi cahaya yang dikeluarkan oleh televisi itu bukan termasuk materi karena dia tidak punya massa. Lalu yang kedua, ini adalah contoh suara yang bisa kita dengar dengan telinga kita ya. Apakah suara itu termasuk materi? Nah, kembali lagi ke ciri materi tadi bahwa materi itu adalah sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Suara itu dia tidak punya massa, teman-teman. Sehingga suara tidak termasuk materi atau suara bukan materi. Nah, lantas kok kita bisa ya mendengar suara dari kejauhan? Nah, itu adalah karena suara itu bisa kita dengar karena adanya penghantar kan ya, penghantar yang menghantarkan, dan yang menghantarkan itu kita sebut dengan gelombang ya. Jadi ada gelombang elektromagnetik sehingga kita bisa mendengar suara walaupun itu dari kejauhan. Nah, kemudian cahaya dan juga suara ini sekali lagi bukan materi. Keduanya baik cahaya maupun suara ini termasuk ke dalam energi ya teman-teman. Nah, nanti di fisika mungkin teman-teman belajar tuh yang namanya energi, kemudian gelombang dan lain-lain. Nah, kalau di kimia nanti kita fokus untuk belajar mengenai materi saja. Oke, kita lanjutkan teman-teman.
klasifikasi dari materi atau penggolongan dari materi. Materi di dalam ilmu kimia itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah zat murni, kemudian yang kedua adalah campuran. Ya, jadi materi itu dikelompokkan menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah zat murni, lalu yang kedua adalah campuran. Kemudian teman-teman, zat murni ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah unsur, lalu yang kedua adalah senyawa. Nah, ketika kita nanti belajar kimia nih, sangat dekat sekali ya, atau sering banget disebut nih nanti unsur, senyawa, itu sering banget disebut ketika kita belajar kimia. Nah, kembali lagi ke zat murni, tadi kita sudah tahu ya bahwa zat murni itu dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu unsur dan senyawa. Yang pertama dulu nih, kita belajar unsur. Apa sih itu sebenarnya unsur? Ya, unsur itu merupakan materi yang paling sederhana. Kemudian, unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun secara kimia. Jadi ingat bahwa unsur adalah materi yang paling sederhana dan dia nggak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain gitu. Nah, unsur yang ada di dunia ini sampai dengan saat ini itu jumlahnya ada 118 unsur, teman-teman. Nah, kita bisa mengetahui unsur-unsur yang ada di dunia ini itu dalam sebuah tabel yang disebut dengan tabel periodik unsur. Jadi di dalam tabel periodik unsur itu ada informasi mengenai unsur, berapa masanya, berapa nomor atomnya, itu sudah ada di situ semua. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari tabel periodik unsur. Sampai saat ini ada 118 unsur. Nah, unsur ini adalah materi yang paling sederhana dan sudah nggak bisa nih diuraikan lagi menjadi unsur lain. Jadi maksudnya begini, ambil contoh misalkan unsur besi. Besi itu adalah unsur dengan rumus kimia Fe. Ya, jadi besi itu punya lambang kimia ya, punya lambang kimia Fe, dan besi ini nggak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain. Misalkan besi ini apa bisa ya kita uraikan menjadi emas, misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi unsur tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi kalau besi ya dia nggak bisa diuraikan menjadi zat lain gitu. Nah, untuk melihat unsur-unsur yang ada di dunia ini, teman-teman bisa lihat di tabel periodik unsur. Nah, materi mengenai tabel periodik unsur ini nanti akan teman-teman pelajari di bab selanjutnya di mata pelajaran kimia. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke zat murni yang kedua, yaitu senyawa. Nah, apa sih itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dari 2 unsur atau lebih yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi kata kuncinya adalah 2 unsur atau lebih, kemudian ada reaksi kimia. Itu disebut dengan senyawa. Nah, 2 unsur atau lebihnya ini itu bisa merupakan unsur yang sama atau bisa juga merupakan unsur-unsur yang berbeda. Contohnya begini, ada senyawa yang terdiri dari 2 unsur yang sama. Contohnya adalah O2. Nah, O2 ini kan terdiri dari O dan O. O itu oksigen ya, terdiri dari unsur O, unsur oksigen, dan unsur oksigen. Jadi ada 2 unsur oksigen yang bergabung melalui suatu reaksi kimia atau ikatan kimia tertentu. Nah, O2 atau gabungan dari 2 unsur oksigen ini kita sebut dengan senyawa. Ya, jadi O2 ini adalah senyawa dari 2 unsur yang sama, yaitu sama-sama oksigen.
Kemudian contoh apabila dua unsur yang berbeda. Ada nggak nih contohnya? Ada ya teman-teman. Contohnya adalah NaCl. NaCl ini terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu unsur Na natrium dan unsur Cl ya. Cl itu klorida ya. NaCl. Cl itu klorin. Nah, sehingga NaCl ini dalam kimia disebut sebagai natrium klorida. NaCl merupakan senyawa yang terdiri dari dua unsur yang berbeda. Itu ya, itu adalah contoh senyawa yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga adalah gabungan dari yang lebih dari dua unsur. Ada nggak? Ada ya teman-teman, banyak ya. Contoh senyawa yang terdiri dari lebih dari dua unsur, misalkan H2O. Nah, ini ada dua unsur hidrogen ya, hidrogennya 2 dan satu unsur oksigen. Nah, H2O ini dalam kehidupan kita disebut dengan air, di mana H2O ini merupakan suatu senyawa. Ada dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Nah, secara kimia H2O digambarkan seperti ini teman-teman. Ya, ini ya. Yang merah ini ini kan satu ya, satu. Ini adalah oksigen. Kemudian yang biru atau hitam ya ini ya. Ini adalah hidrogen. Biru tua ini ya teman-teman. Hidrogen ya. Jadi 2 hidrogen dan 1 oksigen. Ini kita sebut sebagai senyawa. Jadi senyawa itu sekali lagi adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui suatu reaksi kimia atau ikatan kimia. Paham ya teman-teman? Nah, pertanyaannya kalau senyawa berarti ada nggak nih dia di tabel periodik unsur? Misalkan air, itu ada nggak di tabel periodik unsur? Nggak ada ya teman-teman. Jadi yang ada di tabel periodik unsur itu hanya unsur. Gitu, oke? Paham? Kita lanjutkan ke golongan materi yang kedua, yaitu campuran. Nah, campuran. Apa sih pengertian dari campuran? Campuran itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat ya, dari dua atau lebih zat. Zatnya itu bisa unsur, bisa senyawa, tanpa disertai reaksi kimia. Kata kuncinya adalah dua atau lebih zat dan tanpa disertai reaksi kimia. Jadi kalau ada dua zat yang bergabung tanpa ada reaksi kimia, itu kita sebut sebagai campuran. Campuran itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah campuran homogen, yang kedua adalah campuran heterogen. Kita bahas satu-satu ya, dari campuran homogen dulu. Campuran homogen ini merupakan gabungan dari dua atau lebih zat yang dia itu fase-fasenya menjadi satu, atau kita sebut dengan satu fase, sehingga nggak bisa dibedakan atau nggak bisa dipisahkan. Contohnya adalah ketika kita melarutkan gula pasir ke dalam air. Kita aduk nih ya gula pasir ke dalam air, lalu kemudian kan gulanya larut semua ya ke dalam air. Nah, gula yang larut ke dalam air itu kita sebut dengan suatu campuran homogen, atau di kimia itu biasa disebut dengan larutan. Jadi larutan itu adalah sebutan untuk campuran yang homogen. Gitu ya teman-teman. Kemudian contoh campuran homogen lagi adalah udara. Ya, udara di sekitar kita itu terdiri dari macam-macam gas teman-teman, atau macam-macam senyawa gas gitu ya. Ada oksigen dengan rumus O2 itu kandungannya di udara itu sekitar 20% teman-teman. Kemudian sisanya apa? Ada nitrogen sekitar 78% di udara. Kemudian sisanya adalah gas-gas lain. Nah,
Oksigen dan nitrogen ya, yang tadinya 20:78 itu bergabung di udara itu menjadi sebuah campuran yang homogen. Artinya ya udah jadi satu fase gitu. Ya. Itu adalah contoh campuran homogen. Kemudian yang kedua, jenis campuran yang lain adalah campuran heterogen. Nah, kalau hetero itu berarti kan beda ya. Berarti campuran heterogen adalah suatu gabungan dari dua atau lebih zat yang dia bisa dibedakan fasenya gitu. Ada dua fase. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya ketika teman-teman melarutkan pasir ke dalam air. Itu kan pasirnya nggak bisa larut ya teman-teman. Jadi nanti pasti pasirnya mengendap di bawah. Nah, itu kita sebut dengan campuran heterogen karena nggak menjadi satu fasenya gitu. Masih ada dua fase di situ. Ya. Nah, ini biasa kita sebut dengan suspensi. Nah, nanti teman-teman akan belajar itu di bab selanjutnya di kimia gitu ya. Oke, itu adalah penggolongan materi. Ya, jadi sekali lagi materi itu dibedakan jadi dua, ada zat murni, ada campuran. Kemudian zat murni itu ada dua, ada unsur, ada senyawa. Bedanya tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian campuran juga dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Tadi juga sudah dijelaskan beserta contoh-contohnya. Nah, maka sekarang adalah waktunya untuk kita berlatih untuk membedakan atau berlatih untuk menentukan apakah zat ini senyawa, ataukah campuran, ataukah unsur. Kalau campuran itu campurannya homogen atau heterogen, kita akan belajar sama-sama biar lebih paham lagi, biar lebih yakin lagi gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama ini ada apa ini? Gambar dari aluminium foil. Benar, ini yang biasa kita pakai untuk membungkus makanan gitu ya teman-teman. Aluminium foil. Aluminium foil ini kan terbuat dari aluminium, logam aluminium. Kalau di kimia aluminium itu rumusnya Al ya. Lambangnya Al ya teman-teman. Nah, ini termasuk apa nih? Apakah unsur atau senyawa atau campuran? Nah, kita lihat aja di tabel periodik unsur, ada nggak unsur Al atau ada nggak unsur aluminium? Ternyata ada ya teman-teman. Berarti aluminium foil ini merupakan suatu unsur. Ya, contoh unsur. Contoh unsur yang lain ada besi, teman-teman. Besi itu rumus kimianya adalah Fe. Nah, itu juga merupakan suatu unsur. Kemudian emas yang 100%, yang kadarnya 100% itu emas itu juga merupakan suatu unsur. Simbolnya adalah Au ya teman-teman. Kok bisa sih Au? Karena dari kata aurum ya. Jadi emas itu simbolnya adalah Au dan dia termasuk ke dalam contoh unsur. Oke, lanjut ke gambar yang kedua teman-teman. Nah, ini adalah gambar air. Gampang banget ya, tadi di depan kita sudah ulas ya bahwa air itu merupakan suatu senyawa. Senyawa yang terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen ya, H2O. Ini adalah senyawa. Oke, kemudian ke gambar yang ketiga nih. Gambar yang ketiga ini apa ini? Baja. Ya, ini ada orang sedang apa ini? Memeriksa atau apa ya ini ya? Ya memeriksa suatu baja. Nah, baja ini apa? Apakah unsur? Apakah senyawa? Ataukah campuran, teman-teman? Oke, kita lihat dulu ya, apakah baja itu ada di tabel periodik unsur? Ada nggak di anggota tabel periodik unsur itu yang bunyinya baja? Atau ada nggak unsur baja? Nggak ada ya teman-teman. Jadi baja itu bukan unsur. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah membaca atau pernah tahu gitu ya bahwa baja itu sebenarnya adalah suatu campuran ya teman-teman. Campuran atau gabungan dari logam dengan kandungan utamanya itu adalah besi. Kemudian ada karbonnya dan juga ada logam-logam lain. Ya, jadi baja itu merupakan campuran. Berarti dia
logam-logam tadi itu digabungkan tanpa melalui reaksi kimia, tapi hanya digabungkan aja gitu. Nah, campurannya di sini pertanyaannya adalah campuran homogen atau heterogen. Kalau kita sudah melihat baja ya yang seperti logam seperti itu kan dia satu fase ya teman-teman. Berarti baja ini merupakan campuran homogen. Oke, itu ya teman-teman. Next, gambar keempat. Nah ini ada air dan sirup yang dicampur menjadi satu. Apa nih? Air dan sirup. Iya, jelas banget ya teman-teman. Dia kan nggak melalui reaksi kimia ya teman-teman. Berarti bukan senyawa dong. Air dan sirup ini, ya apa? Adalah campuran. Campuran apa nih? Campuran homogen ya teman-teman. Jelas banget ya dia menjadi satu fase, gitu ya. Tidak terpisah gitu. Oke, jadi air dan sirup atau larutan sirup merupakan suatu campuran homogen. Selanjutnya, nah ini adalah gambar udara ya teman-teman. Udara di alam ini gitu ya. Udara gampang banget ya. Tadi juga sudah kita singgung di depan bahwa udara ini merupakan gabungan dari beberapa gas ya, ada oksigen, nitrogen dan gas-gas lain. Sehingga udara ini termasuk ke dalam campuran homogen atau heterogen? Iya, homogen. Ya, satu fase ya. Oke, selanjutnya terakhir nih gambar pizza. Nah, pizza ini kan makanan ya. Dia juga materi juga gitu. Pizza ini termasuk apa nih? Unsur? Jelas bukan ya. Kan nggak ada di dalam tabel periodik unsur itu. Unsur pizza itu kan nggak ada ya teman-teman. Oke, kemudian senyawa juga bukan ya. Karena dia nggak melalui reaksi kimia. Terus pizza ini termasuk apa nih? Campuran. Ya, termasuk campuran homogen atau heterogen? Ya, heterogen ya teman-teman. Karena dia bisa dipisahkan gitu. Kan di dalam pizza itu ada sosisnya, ada sausnya, terus ada apanya? Topping-toppingnya itu ya itu bisa kita pisahkan dengan cara diambil gitu ya. Sehingga pizza itu merupakan suatu campuran heterogen. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ada unsur senyawa, kemudian campuran ya teman-teman. Insya Allah semoga teman-teman bisa memahami ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.